A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Para santri Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah, minal banin, minal banat, ataupun pemirsa daripada televisi Asy-Syifa atau Asy-Syifa TV Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan kajian kita Tafsir Jalalain, ayat terakhir dari surah An-Nisa, yaitu ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka semuanya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Al-ayah sampai akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini atau ayat ini diturunkan menurut Jabir bin Abdullah. Surat ini diturunkan untuk aku, katanya. Ketika Jabir bin Abdullah itu sakit keras, begitu kemungkinan ya. Sehingga Rasulullah berkunjung kepada Jabir. Setelah berkunjung kepada Jabir, maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini tidak punya anak. Bagaimana jikalau ketika saya nanti meninggal dunia, maka saudara perempuanku tak beri 1/4. Bagaimana?" Rasulullah jawabnya, baiklah kamu baik kepada saudara perempuanmu. Dan bagaimana ya Rasulullah jikalau saya beri saya beri daripada separuh daripada harta saya ini? Baik, gitu. Boleh, kamu berbuatlah yang terbaik kepada saudara perempuan. Kemudian Rasulullah keluar rumahnya Jabir bin Abdullah. Setelah keluar, balik lagi, ya, balik lagi. Karena apa balik lagi? Karena Jibril sedang turun, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa wahyu berupa ayat 176 dari surat An-Nisa. Akhirnya Rasulullah kembali mengatakan bahwasanya, wahai Jabir gitu bin Abdullah, saya mengira kamu ini sakit tidak sampai kepada meninggal dunia. Maka jikalau akhirnya Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat ini, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya, ini dan seterusnya. Ya, ini disebut dengan dengan kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah itu adalah ada orang yang meninggal dunia tapi dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, tidak ada ahli waris, adanya adalah saudara. Nah,
Terus bagaimana caranya membagi warisnya? Nah, gitu ya. Jadi ketika kita membahas, sebelum kita membahas kalalah, maka kita pahami dulu waris ini. Kita pahami dulu, karena Allah itu sangat rinci di dalam membahas tentang masalah warisan ini. Penting. Ya, ini penting sekali, karena sekarang pada lupa dengan ilmu waris ini. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-12, 13 kalau nggak salah itu disebutkan juga. Pada akhirnya juga disebutkan pada akhir ayat ini. Maka kita pahami dulu siapa ahli waris itu sebetulnya. Ahli waris itu yang disebut dengan ashabul furud itu adalah ayah, ibu, istri, suami, anak. Nah, itu disebut dengan ashabul furud. Ashabul furud dari atas berarti ayah dan ibu. Terus kemudian ashabul furud di bawah berarti anak. Jadi kita ada, ya tadi sebutkan lagi, ada ayah, ada ibu, ada istri, ada suami, ada anak. Apapun keadaannya, jikalau semua ada, maka semua berhak mendapatkan waris. Ketika disebut ayah, berarti yang mati adalah anak. Ketika disebut istri, berarti yang mati adalah suami, dan seterusnya. Itu disebut ashabul furud. Nah, Anda paham ya? Ashabul furud. Jadi, apakah ada orang yang kemudian itu terhalang mendapatkan waris? Ada. Pertama adalah budak. Jadi budak itu jikalau ada salah satu ahli warisnya itu menjadi budak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Atau mungkin budak ini punya harta, ketika meninggal dunia juga tidak bisa diwaris oleh ahli warisnya, karena otomatis adalah milik tuannya. Ini budak, tapi alhamdulillah sekarang tidak ada perbudakan. Yang kedua, yang berhalang mendapatkan waris itu adalah pembunuhan. Pembunuhan. Jadi ini punya bapak, ini sudah tua, ngerepotin, susah, menyusahin, sakit terus. Duh, ini susah banget ini, kalau ini nggak gimana kalau nggak mati-mati? Akhirnya dibunuh bapaknya. Ya, diracun. Naudzubillahimin. Dibunuh, misalnya dengan apalah, terserah. Lah ini anak yang membunuh bapaknya ini tidak berhak mendapatkan warisan. Suami membunuh istrinya tidak dapat atau tidak berhak mendapatkan warisan dari istrinya, dan sebaliknya, dan seterusnya. Pembunuh itu kemudian tidak mendapatkan hak warisnya. Yang ketiga, beda akidah, beda agama. Jikalau anaknya muslim, bapaknya non-muslim, maka bapaknya ini kemudian tidak mendapatkan hak waris dari anaknya jikalau anaknya meninggal. Nah, itu paham ya? Paham ya? Itu penghalang. Kemudian apakah waris itu, apakah harta itu ketika si mayat meninggal, ya namanya mayat meninggal lah ya. Ketika ada seorang meninggal, apakah langsung dibagi warisnya? Jangan dibagi langsung. Maka harus dipotong dulu. Dipotong dengan apa? Ketika ada orang meninggal, mungkin ayahnya, mungkin pokoknya meninggal, ketika dia mempunyai harta tinggalan, maka dihitung dulu. Ya, dihitung dulu. Diambil biaya penguburannya. Jadi kalau sekarang kan mahal ya, kalau di kota-kota itu kuburan itu beli, ya misalnya. Diambil dulu. Ya, diambil dulu untuk biaya pengurusan jenazahnya, mulai dari beli kain kafannya, mulai dari penggalian kuburnya, mungkin beli tanah di kuburannya, dan seterusnya. Maka salah jikalau ada orang yang masih hidup, ya, akhirnya hartanya dibagi semuanya, itu kurang bagus, kurang baik, walaupun boleh, tapi kurang baik. Dibagikan habis. Padahal bapaknya masih hidup, dibagi habis hartanya. Loh, nanti gimana ini?
Padahal dia masih punya hak-hak gitu ya. Kita penuhi hak dulu, haknya si mayit kita penuhi dulu, yaitu kita ambil dulu sebagian hartanya untuk pengurusan jenazah. Loh, ini anaknya yang soleh-soleh kan, namanya di pondok. Ya pastinya iya, baik anaknya itu nanti yang membiayai, tapi lebih afdal jikalau diambilkan dari harta si mayit, begitu ya. Yang kedua, jikalau dia punya hutang, ya, jikalau dia punya hutang, ya kita lunasi dulu hutangnya. Diambil dari mana? Dari hartanya si mayit. Nah, kalau masih ada sisa lagi, apakah ada wasiat atau tidak? Nah, ketika ada wasiat, maka kita penuhi wasiatnya dulu. Dia misalnya punya anak angkat, punya bapak angkat. Ketika dia itu pernah wasiat kepada anak angkatnya, anak angkat tidak berhak mendapatkan waris, tapi kebijaksanaan di dalam Islam itu kemudian anak angkat itu kemudian mendapatkan wasiat, dan wasiat tidak boleh melebihi daripada sepertiga, sulusu matarok, sepertiga daripada yang ditinggalkan. Nah, begitu. Lah, setelah itu baru kemudian diwaris, kemudian tinggalannya baru diwaris. Siapa ahli waris tadi? Ahli waris tadi ada apa tadi? Ada suami, ada istri, ada bapak, ada anak. Itu adalah disebut dengan ashabul furud. Nah, ketika tidak ada semuanya, baru disebut dengan kalalah, yaitu saudara. Ya, nanti begitu ya, nanti akan disebutkan kalalah itu apa. Para hadirin, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu. Nah, terus kemudian bagaimana? Jadi Islam itu sangat rinci untuk menentukan waris itu. Ada yang mendapatkan separuh, ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 2/3. Nah, begitu ya. Ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan tadi yang disebutkan di atas tadi, ada separuh, 1/8, ada 2/3, ada 1/6. Nah, siapa yang mendapatkan separuh ini? Ya, kita pahami sama-sama. Siapa yang mendapatkan separuh daripada harta warisan itu? Pertama adalah suami, itu mendapatkan separuh dari harta istrinya jikalau tidak punya anak. Istrinya tidak punya anak. Entah anaknya dari suaminya atau dari suami yang dulu atau seperti apa, yang penting tidak punya anak. Yang kedua, siapa yang mendapatkan separuh lagi? Yaitu anak perempuan jikalau sendirian. Siapa lagi? Termasuk cucu perempuan jikalau sendirian. Siapa lagi? Saudara perempuan jikalau sendirian. Jadi gitu. Sekarang siapa yang mendapatkan 1/4? 1/4 itu adalah suami. Jikalau istrinya punya anak, maka dapatnya 1/4. Ya. Kedua adalah istri. Ya. Istri mendapatkan 1/4 jikalau suaminya punya anak atau suaminya tidak punya anak. Istri mendapatkan 1/4. Siapa yang mendapatkan 1/3? Yang mendapatkan 1/3 yaitu ibu jikalau anaknya meninggal, anaknya tidak punya anak, berarti tidak punya cucu, maka ibu tadi mendapatkan 1/3. Siapa lagi 1/3? 2 orang saudara seibu, dia mendapatkan 1/3. Siapa yang mendapatkan 1/8? 1/8 itu adalah istri, ya, istri jikalau suaminya meninggal punya anak, entah anaknya itu dari suaminya atau anak suaminya dengan istri yang lain, itu yang penting punya anak, maka istrinya itu mendapatkan 1/8. Siapa yang mendapatkan 2/3? Yaitu jikalau anaknya itu perempuan semua, 2 sampai 3 sampai 10 dan seterusnya, maka dia mendapatkan 2/3. Siapa lagi? 2 orang saudara,
ya, 2 orang saudara sekandung, itu ya, itu maksudnya perempuan, nah, itu 2/3, 2 saudara sebapak, yaitu perempuan, 2 saudara perempuan sebapak, nah, ini mendapatkan 2/3. Nah itu. Siapa yang mendapatkan 1/6? Siapa yang mendapatkan 1/6? 1/6 yaitu ibu, nah, jikalau ada anak, itu 1/6. Ayah, jikalau ada anak, 1/6. Nenek, ya, nenek atau kakek ketika orang tuanya masih ada. Ketika disebut kakek, berarti yang mati adalah apa? Cucunya. Jikalau kakek nenek mendapatkan 1/6 jikalau orang tuanya ada. Itulah tadi salah satu salah satu contoh, itu ya, pembagian waris secara rinci diatur oleh Al-Qur'an. Jadi contohnya beginilah ya, contohnya tidak susah contohnya. Misalnya istri yang meninggal misalnya adalah suaminya meninggal, ya, berarti ada istri. Istri ini mendapatkan tadi berapa? Istri mendapatkan apa? Mendapatkan 1/4, ya, 1/4 jikalau tidak punya anak. Jadi istri itu bagiannya cuma 2, 1/4 dan 1/8. Kalau tidak punya anak berarti bagiannya 1/4. Kalau punya anak berarti bagiannya adalah 1/8. Gitu aja, gampang gitu ya. Kalau misalnya kalau punya anak berarti bagiannya 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Contoh misalnya, suami meninggal, ya, hartanya 16 miliar. Kalau 16.000, 16 sedikit ya repot, nggak semangat ya. 16 miliar saja. Jadi ketika suami meninggalkan harta, atau suami meninggalkan harta 16 miliar. Berapa bagian istri? Nah itu ya. Kalau suaminya itu tidak punya anak, maka istri berhak berapa? 1/4. Berarti berapa 1/4-nya 16 miliar? Berapa? 4 miliar. Gitu aja sudah gampang. Kalau istrinya, kalau suaminya itu punya anak, maka dia mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/8, berarti 2 miliar. Nah, berarti terus selebihnya bagaimana? Ya nanti selebihnya seperti apa? Dibagi kepada selain misalnya anaknya, kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, berarti bagaimana cara membagi warisnya. Jadi begitu salah satu contoh. Begitu ya. Ya, itu salah satu contoh. Maka kita akan kembali kepada kepada ayat yang terakhir. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah yastaftunaka. Mereka akan meminta fatwa kepadamu, ya, tentang kalalah. Kalalah itu dari masdar kallah, artinya lelah, ya. Artinya ya diartikan, kalau arti mafhumnya adalah seorang meninggal tidak punya anak, nah, itu nggak punya ahlu waris, maksudnya nggak punya anak. Qul, katakanlah Muhammad, Allah yuftikum, memberi fatwa kepada kalian fil kalalah, tentang kalalah, yaitu mayat yang tidak punya anak dan orang tua. Kalalah itu adalah ketika mayat meninggal tidak punya anak, tidak punya orang tua. Nah itu disebut dengan kalalah. Ini mru'un, jika seseorang halaka meninggal, laisa tidak ada lahu baginya waladun anak dan orang tua, walahu dan baginya ukhtun saudara perempuan, falaha maka bagi saudara perempuannya tadi nisfun setengah, matarok dari apa yang engkau tinggalkan,
itu ya. Jadi setengah, itu ya. Saudara perempuan tadi dapatnya setengah, paham ya? Yang setengah tadi siapa? Suami dapat setengah. Jikalau tidak punya anak. Anak perempuan mendapatkan setengah jikalau sendiri. Cucu perempuan mendapatkan setengah kalau sendiri. Saudara perempuan mendapatkan setengah jika sendiri. Mana dalilnya? Itu tadi. Ya. Ukhtun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Falaha maka baginya, bagi ukhtun tadi, saudara perempuan tadi, nisfu ma tarak, separuh dari apa yang engkau tinggalkan. Wahuwa, dan dia saudara laki-laki, yarisuha, mewarisinya, ilam yakun, jika tidak ada, laha bagi saudara perempuannya, waladun anak. Fa'inkanata, lalu jika saudara perempuannya adalah isnataini, dua orang, falahuma, maka bagi keduanya, sulusani, 2/3, masing-masing 2/3, mimma, dari apa yang taroka ia tinggalkan. Wa ingkanu, dan jika ahli waris adalah ikhwatan, beberapa saudara, rijalan, laki-laki, wanisaan, dan perempuan, ada laki-laki ada perempuan, falidzakari, maka bagi seorang laki-laki, mislu, seperti sebanyak hazil unsayain, bagian 2 orang saudara perempuan. Ya. Yubayinu, menerangkan hukumnya, siapa Allah lakum, bagi kalian, iyadillu antadillu, agar tidak kalian tersesat. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengenai yang apa? Yang berkaitan dengan hukum waris. Ketika gabungan bagaimana? Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Maka ketika ada anak laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya bagian laki-laki itu ya apa namanya 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Kalau perempuan mendapatkan 1, laki-laki mendapatkan 2. Ketika seperti itu, ya sebetulnya gampang aja. Ketika ada anak laki-laki, berarti itu berhenti. Ketika tidak ada anak laki-laki, nanti akan melebar bagiannya, begitu aja. Ya, begitu. Jadi itulah adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Jadi ketika warisan ini jelaskan oleh Allah, itulah keadilan. Misalnya tadi disebutkan ketika kalalah tadi, tidak ada saudaranya tadi, maka adanya saudara perempuan mendapat separuh. Lah separuhnya kemana kalau nggak ada waris yang lain? Ya separuhnya ini ya diberikan kepada fakir miskin, yang mungkin kembali kepada baitul mal. Diajarkan kita oleh Allah tidak serakah dengan harta. Tidak serakah dengan harta. Jadi bagaimana caranya ketika sudah terjadi seperti itu, ada yang meninggal, maka ketika ada yang meninggal, ketika sudah diurus tadi segala macam, sudah diambil hutangnya, sudah dibayar, jenazahnya sudah diurus, maka setelah itu, setelah selesai, maka kita harus segera mewarisnya. Jangan ditunda lagi. Jangan ditunda. Ini saya sudah kaya, saya sudah punya rumah, saya sudah punya tanah, saya sudah punya ini dan itu. Misalnya begitu. Saya tidak butuh warisan dari orang tua. Jangan. Itu nggak boleh. Begitu nanti jadi apa hartanya? Jadi rusak. Maka segera, jangan lama-lama diwaris. Segera diwaris, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Segera dipenuhi haknya Allah. Segera diwaris, nggak usah pakai lama-lama. Ya, segera diwaris, nggak usah pakai lama-lama, sehingga hartanya itu kemudian bermanfaat, insya Allah. Jadi ketika dia sudah kaya bagaimana? Itu sudah diambil dulu. Setelah diambil, bagiannya berapa sudah jelas. Kemudian karena saya melihat saudara perempuan saya itu ekonominya kurang maju, ya sudahlah bagian saya tak bagikan kepada saudara-saudara perempuan saya. Lebih baik daripada tidak segera diwaris. Nanti ketika nggak segera diwaris, ini repot ya. Misalnya ini ada
ini yang apa namanya, yang nggak diwaris-waris. Kemudian orang tuanya meninggalkan rumahnya dipakai dari salah satu anaknya. Jadi berarti 4 saudara. Satunya ini menempati rumahnya. Lah rumahnya itu nggak dihitung-hitung, nggak diwaris-waris. Kemudian keburu dia meninggal. Anaknya, akhirnya dia punya anak. Akhirnya ini merasa bahwasanya ini tinggalan orang tua saya. Akhirnya berebut. Akhirnya mengambil bukan haknya. Maka harus berhati-hati. Harus berhati-hati dengan harta pusaka. Harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, nanti Masya Allah tidak berkah hidupnya. Jangankan sampai akhirat, di dunia aja sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mendapatkan keberkahan harta dan hidupnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi begini, kalau seandainya ada pertanyaan, ini yang terakhir ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana bah misalnya dibagi rata aja, ini bingung ini. Tadi ada 1/4, 1/8 itu bagaimana kalau dibagi rata aja? Ini ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, saudaranya ini, bapaknya meninggal, anaknya 4. Ya, laki-lakinya 2, perempuannya 2. Kalau dibagi sama bagaimana? Rata itu bagaimana? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Gak dilarang. Disebut dengan akad suluh, perdamaian. Itu boleh, tapi dengan catatan. Bukan hanya boleh saja, dengan catatan. Catatannya kemudian tidak adanya keberatan, khususnya yang mendapatkan bagian banyak, yaitu laki-laki. Laki-laki itu ketika saudaranya laki-laki, ya sudahlah, kita bagi dengan rata saja. Boleh. Tapi kalau seandainya ada anak perempuan ngeyel ini, saya harus gak adil kalau tidak sama. Saya harus sama dengan ini, karena saya yang ngurus bapak saya. Sampai meninggal, saya harus dapat yang paling banyak, atau mungkin dibagi dengan rata. Itu tidak boleh. Satu. Yang kedua, jangan kemudian ketika dibagi rata, pertama adalah kompromi boleh. Yang kedua, jangan mempunyai anggapan bahwasanya aturan Allah selama ini tidak adil. Itu kalau begitu itu tidak adil, kalau tidak sama. Lah itu tidak boleh, itu hukumnya haram, tidak boleh mengatakan seperti justru yang adil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat adil, sangat bijaksana hukum Allah ini, kemudian menjadikan atau memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai serakah terhadap harta, maka rinci oleh Allah. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan? Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab banyak. Kalau perempuan, dia ditanggung hidupnya oleh suaminya. Kalau laki-laki, dia menanggung hidup keluarganya, menanggung hidup anaknya, istrinya. Jikalau orang tuanya itu atau mertua atau orang tuanya itu kemudian tidak lagi produktif, masih menanggung orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya tidak mampu lagi, misalnya dia punya saudara perempuan, maka saudara perempuannya itu menjadi tanggung jawab anak laki-laki. Karena tanggung jawabnya besar, qawwamuna 'alan nisa, maka sangat adil jikalau dia mendapatkan bagian berbeda dengan kaum wanita, kalau dengan saudara wanita. Begitu ya. Ya, akhirnya Allah menjelaskan, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Itu tadi secara gambaran ya, gambaran secara globalnya begitu. Dan ada rinciannya ketika nanti asal masalahnya sekian, ada anak, ada istri, ada orang tua. Bagaimana caranya? Lah itu harus dengan bab sendiri ya, insya Allah. Yubayyinu, menerangkan hukum kalalah atau hukum waris. Siapa Allah lakum bagi kalian, antadillu, agar tidak kalian tersesat. Wallahu, dan Allah, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Cukup sekian dulu. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
kita mendapatkan harta yang halalan thayyiban, dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup kita semakin berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ketemu lagi di surat Al-Maidah. Segala kesalahan mohon maaf. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.